Coba Itulah. perhatikan, online kalau cuman menjelaskan tentang keimanannya seperti kita, nggak laku. Mana berani mereka buka tempat untuk ditanya. Keluar negeri menghujat baru dapat duit banyak. Makanya Yesus berkata, "Enyahlah kalian pelaku pembuat kejahatan." Begitu. Lanjut dulu Tante Mika sama Asran. Iya, baju buka celana, Bu. Nggak pesan apa-apa. Ya karena ngikutin kebodohan dia lah, aku tunjukin lah piring habis makan kan. Langsung lari lagi penghujatannya, jual minyak kemiri kemana-mana. Tahu-tahu dia bilang gini, kamu cuma hidup di TikTok ini cuma cari gift-gift. Yuli, perasaan udah 4 kali yang minta PK tuh dari tadi kau bilang. Dia minta PK sama aku 4 kali. Tapi Dewa. Bang Nandar, tahu nggak Bang Nandar? Semenjak ada Yuli loh, apologet Kristen berantakan, Benar-benar berantem. cakar-cakaran loh. Itu sama dengan ilah atau dewa. Kalau dalam konteks Yunani dewa. Kok beda kalau sama Edis? Para Allah ini kan bagi Kok beda kalau sama Edis? Allah itu dalam Alkitab kalau penulisannya begini itu merupakan sebutan. Ini Allah huruf kecil itu merujuk kepada Elohim juga, ketik bahasa aslinya Roma. Kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini kok jadi ke PK gitu. Aku tuh gak habis pikir otak ini gimana ya, otaknya ini ada apa enggak sih? Ini merasakan itu gak? Apa? Memang seperti itu kan mereka. Memang mereka seperti itu, mau diapakan? Memang seperti itu. Nandar dulu ingat nggak Yusuf Manubulu? Ucup Bulu itu dulu masuk penjara gara-gara ngepul murtadin odong-odong. Terus penginjilan nggak laku kan dia? Coba perhatikan, online kalau cuman menjelaskan tentang keimanannya seperti kita, nggak laku. Mana berani mereka buka tempat untuk ditanya. Keluar negeri menghujat baru dapat duit banyak.
Makanya Yesus berkata, "Enyalah kalian pelaku pembuat kejahatan." Begitu. Lanjut dulu Tante Mika sama Asran. Iya, baju buka celana Bu. Nggak mau aku kalah. Lebih parah. Tapi memang benar Uni, yang kata Uni tadi, Uni bilangnya si Yuli kan udah 3 populer satu orang ya. 3 populer tolong ya. Terus, teman-teman, mohon maaf ya, HP Yuli ini sudah nggak bisa dipakai nih HP Yuli ya, teman-teman ya. Ya, kiranya ada berkat, anjir kata ini. Ngomongin orang ngemis koin dirinya sendiri. Teman-teman, HP Yuli sudah nggak bisa Parahnya dipakai. si Yuli ini gini loh. Kan saya makan di restoran waktu itu kan sendiri gitu kan. Terus dia minta PK gabung, ini ngapain? Tiba-tiba dia kan nggak mampu diskusi tuh. Ngapain kamu di situ makan nggak pesen apa-apa? Nggak pesen apa-apa. Ya karena ngikutin kebodohan dia lah, aku tunjukin lah piring habis makan kan. Langsung lari lagi penghujatannya, jual minyak kemiri kemana-mana. Tahu-tahu dia bilang gini, kamu cuma hidup di TikTok ini cuma cari gift-gift. Yuli, perasaan udah 4 kali yang minta PK tuh dari tadi kau bilang. Dia minta PK sama aku 4 kali. tapi Dewa. Bang Nandar, tahu nggak Bang Nandar? Semenjak ada Yuli loh, apologet Kristen berantakan. Benar-benar berantem. Cakar-cakaran loh. Semenjak ada Yuli. Tapi Mika, si Yuli ini dulu pas naik ke room aku santun loh, mohon maaf Bang, aku cuma mau bertanya. Awal mulanya itu santun loh, nanya sekarang mah Nandar apa gitu, dia sambil menghina tuh. Nandar apa gitu, saya lupa sebutan dia itu apa ya. Kalau dulu mah beda loh. Selamat malam Iya. Bang, aku cuma mau bertanya, anjir ini siapa sih? On cam tapi santun gitu. Baiklah dugong itu So, di baiklah. awalnya. Lama-lama ilfil gue. tapi memang Bang Nandar ya. Si RK kan begitu juga di awal. Semakin orang ini baca Bible, semakin kasar loh mereka. Sama aku aja berpengaruh loh. Aku kan download Google apa? Bible aplikasi Uni. Itu kubaca. Itu berpengaruh ke kehidupanku sehari-hari loh. Berpengaruh, betul berpengaruh. Pengaruh pertamanya itu mandi wajib 5 kali sehari. Orang yang kubaca Salam Yeski ya. Nggak tahan. Di sana susunya di jamah-jamah, dada keperawannya dipegang. Aku menghayal langsung. Mandi wajib pengaruh. Ya itu pengaruh ke emosi. Ketika ajaran aku datang bukan membawa damai melainkan pedang, tumpaslah orang Amalek. Ini termasuk. Bahkan ketika aku menemukan ayat di Bible Yesus nggak makan cuci tangan, aku pun makan dan cuci tangan. Pakai sendok soalnya. Memang aku lihat ya apologet Kristen ini ketika ada Yuli, Irma pun diadu domba di sana juga. Irma mau ke Katolik. Jadi dijelek-jelekin Katolik waktu itu masih Yuli ini. Dibilang sama Irma. Irma nanya Matius 7:21 itu tuh buat siapa? Oh itu buat Katolik. Irma nanya ke Katolik, Matius 7:21 itu buat siapa? Oh itu untuk Protestan katanya. Jadi Bible mereka ini untuk semuanya. Aduh ya Allah, memang kacau balau kekristenan ini sekarang semenjak ada Yuli nih. Pernah lah aku naik Uni ke koman si Yuli itu Uni kan. Naik aku, oh Tante Mika, asal nampak nama aku dia teriak loh. Kayak jumpa artis loh nih. Ada Tante Mika ada di bawah Tante berani naik dinaikkan aku. Sekali aku ngomong, ada apa sih ikan buntal? Gue bilang kan, semua taping di bawah ikan buntal. Dikik. Dikik. Aku dibilangnya tahu nggak Bang Nandar? Gini dibilangnya. Karena aku ada di akun gede, aku pakai jilbab, ya kan? Apa kata dia disimpan dia, VT aku itu disimpan dia di HP dia. Aku tahunya disimpan dia, kenapa? Karena akun tuh udah band permanen, nggak ada VT-nya lagi kan, berarti kemarin ditengokin dia.
Sayang sih cantik-cantik menghujat katanya. Aku ketawa. Disimpan ya video aku. Itu yang Ya pakai Allah kerudung sih. merah itu. Kerudung hijau. Iya, kerudung hijau. Ah, terus disimpan dia ditontonkan orang dong. Sayang Ya. sih. Hah? Dibilang Apa nih? cewek. Iya, sayang sih. Emang Oten itu nggak kritis banget, dia percaya aja gitu ya. Iya. Padahal udah banyak yang tahu kan. Padahal aku udah pernah buka kamera kok nggak pakai masker aja ya. Jadi kayak ini juga ke kombalnya si Hale Raja Debat naik dibilangnya, kau tante girang, kau mau nggak kau ke Oyo sama aku katanya, mau nggak kau ke Oyo sama aku, kata si Hale ini. Sekali ku buka efek kamera, efek suara pakai suara asli, kau LGBT ya yang bilang. Emang mereka itu gampang ditipu, apalagi ditipu sama bibir mereka kan, dibohong-bohongin. Bahasa asli nggak tahu. Kayak tadi lah yang di sama siapa tadi, si Robert Lele tadi itu, yang di tag Mesora itu tadi Bang Nathan. Iya, Mesora. Yang aku tanya Matius 7 tuh, Matius 7:21 itu dari mana? Itu dari naskah Mesora, anjir. Aduh, pengen goblok banget nih ya. Nggak cocok dia diskusi, nggak tahu. Nggak tahu Bible dia itu. Nggak tahu. Naskah Mesora, kata Matius 7:21 dikutip dari naskah Mesora. Kemana Asran? Kemana si Asran? Nelpon dia kayak tadi ada tenggelam dia. Iya, naskah Mesora Di YouTube ya, di YouTube kita close dulu ya, karena nggak ada Ya, Otennya, karena Oten udah pada kalang kabut ya. Lalu tutup dulu yang di YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Yang gua heran Mika ya, mereka ini goblok tapi nggak tahu malu gitu. Gimana kadang gemes dengan kebotolannya itu. Emang gitu. Goblok tapi Kadang- merasa pinter. Iya, terus Oten kalau misalnya menang PK, menang debat ini, aduh cangkrik. Aku tuh kadang, aduh, kita ngelihatnya lucu, tapi mereka ini dibilang, wih. Jadi tolak ukurnya itu tuh menang PK gitu kan. Iya, sama lah ketika aku tanya misalnya Bang Nandar kayak gini. Sebelum surga diciptakan, Bapa dan Yesus tinggal di mana? Itu jawabannya di surga loh. Kan nggak nyambung. Jadi kan sebelum surga diciptakan, Bapa dan Yesus tinggal di mana? Di surga lah katanya. Kadang mereka itu, jadi aku berpendapat ya, mereka ini memang bukan mau menyampaikan kebenaran loh, tapi ingin gimana caranya mengalahkan atau adu argumen itu kalah kita. Itu tujuan mereka. Bukan menyampaikan kebenaran dari bibir mereka. Orang macam mana? Mereka sama mereka aja nggak tahu yang mana yang benar. Saling bidat membidatkan. Kalian tutup kamera dua-duanya, aku kalian suruh buka kamera, emang hantu belau kalian. Ya udah di kelas game aja gak apa-apa. Tapi aku heran nih ya. Aku lihat komal-komal muslim kayaknya algoritmanya lagi anjlok. Aku lihat di Supay biasanya 15.000, ini kok anjlok ya? 6.000. Anu Iya. juga sih kan kita pakai ini anti tombak baru. Oh pertama iya itu. makanya. Jadi algoritmanya Yang kedua, itu hebat tuh. Yang kedua ya Nandar, orang juga bosen juga nonton debat-debat. Makanya gua ngajak lu kemarin itu kita seminar ketemu sama beberapa ulama itu buat podcast langsung. Kita ada Yonatan Purnomo dan segala macem. Gua mau punya, Ya, gua lu juga sandingin gua dong, sebenarnya karena ketemu kesana Oten-Oten itu kan PA, butuh bosen dana. tau. Gimana sih lu? Emang kesana itu duit 1 juta mah itu habis, entah. Tapi Iya, ini bagus juga loh nih. Misalnya undang di Komal ini yang mualaf kesaksian dari mereka itu bagus juga sih betulnya. Ya nanti Nandar kita programkan itu Nandar. Iya, iya. Kita undang Tapi yang kita- mualaf satu persatu. Mereka tuh kayak kita wawancara gitu. Bener Tapi juga sih mualafnya Kak Slup ini. maksudnya gini, mualaf yang kredibel gitu. Maksudnya kita tahu nih Iya. latar belakangnya sama misalnya Kan jangan banyak nanti nih kayak ini nih.
Kayak Pak Dondi misalkannya kan. Nah, Pak Donditan misalkannya. Kita wawancara aja, jangan debat-debat. Karena orang tuh juga bosan, Nandar. Gua aja bosan debat-debat sama Jadi Tenggung. jadi gini gini ya. Kadang dari inspirasi orang yang mualaf itu bisa mendatangkan inspirasi juga kepada orang lain gitu loh. Ketika kita bertanya, gara-gara apa sih, kenapa sih sampai mualaf? Kadang-kadang misal aku baca ini, Matius atau Yohanes ini, jadi aku ini, kadang aku merasa gini, ini. Jadi ini menjadikan pola pikir kepada teman Kristen juga gitu loh. Roma. Assalamualaikum, saudaraku. Waalaikumsalam. Air. Om Swastiastu, nama budaya. Mau bertanya, mau diskusi. Kalau bertanya mau nih Rifa. Kalau mau diskusi, buka kamera, tunjukkan data, mau jelaskan. info aja sih sedikit, mau info aja Tante Mika sedikit. Ya, si Rifa nanti di akhirat otomatis jadi lesbi. Fix. Suka kau lah. Ya kau kata Yesus Coba- tidak boleh menghakimi, tapi kau menghakimi Nggak, orang tanya loh, dong. lucu. Tante Mika, tanya dong, apa alasannya? Oke. Coba tanya dong. Oke, enggak. Aku bertanya aja mamu ini, tolong jelaskan ayat ini apa maksudnya ini. Ya, coba jelaskan ayat ini apa ini? Jangan-jangan beda lagi kalau sama pendeta Maedis TV. Mazmur 821 nomor 1 itu apa maksudnya, Roma? Ya, itu kan Mazmur dari Daud, dari Asap ya. Mazmur dari Asap, bahwa nanti kelak di akhirat ada tahta pengadilan suci. Kok nanti kelak? Ya iya dong, masa sekarang? Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Iya. Sidang ilahi. Oh, Oke. sidang. Oh, ini sidang ya, bukan Longor. satu sidang. Ya. Jadi Allah berdiri, ya artinya bahwa dia sebagai hakim, bahwa dia sebagai penguasa yang akan menghakimi para ilah-ilah palsu gitu. Di antara para Allah, berarti ada Allah lain. Allah huruf kecil itu kepada siapa? Itu sama dengan ilah atau dewa. Kalau dalam konteks Yunani dewa. Kok beda kalau Maedis? Para Allah ini kan bagi Kok beda kalau Maedis? Allah itu dalam Alkitab kalau penulisannya begini itu merupakan sebutan. Ini Allah huruf kecil itu merujuk kepada Elohim juga, ketik bahasa aslinya. Roma, kok jangan ada sembarang tafsir, bahaya kok ini. Bukanlah di antara para ilah. Mau kutunjukkan? Hah? Ya coba. Udah, coba ntar aku ambil HP dulu ya, bentar ya. Tapi setahu aku ya Alkitab memberi keterangan tentang teks apa kata Allah huruf kecil semua itu biasanya merujuk kepada ilah atau Elohim. Nah, Elohim juga sebenarnya itu kan suatu sebutan. Enggak, ini yang sama artinya. Allah Kenapa berdiri. Tadi kau bilang kepada dewa. Yang mana ini? Berarti memang ada dewa itu memang ada ya? Hah? Berarti kau Dewa. mengakui ada dewa? Ya dewa kan banyak sesembahan umat berarti, manusia kan. berarti dewa ini ada. Dewa itu yang ada di langit sana. Dan Iya, berarti kau mengakui dewa itu ada. ada dari pemeluknya, dari orang yang mempercayainya gitu. Oh, Sama enggak. halnya. Kau ngarang, kau kejebak lo di sini. Hah? Enggak, sekarang aku tanya amamu, dewa itu ada apa tidak? Ya ada saja. Kenapa memang Berarti apa kau yang harus disangkal gitu? mengakui ada sembahan orang lain nyata. Iya ada aja. Ya, Mak parah buktinya orang. ada. Yang lainnya Ya, mah ada. berarti Ya, sama saja seluruh dengan berarti seluruh kamu punya Allah. Oke.
Dengan ilah yang kamu sembah juga sama. Berarti seluruh Itu kan ada ya, oleh karena kamu ada pemeluknya. berarti dewa itu nggak Kitab nggak suci aku tanya mamu. yang memiliki Menurutmu dewa klaim-klaim, itu ada nggak memiliki ajaran dan menurutmu dewa itu ada nggak? ya ada, kan ada Ada. pengikutnya. Oke, berarti dunia ini diatur oleh banyak Tuhan. Ya kalau kemudian Anda menyimpulkan seperti itu ya terserah aja. Tapi Bukan kan, aku yang menyimpul. Enggak, Berarti ya kalau- berarti Tuhan mereka itu ada, yang menyembah dewa itu Tuhan itu ada. ya kalau orang Kristen kan meyakini bahwa Allah itu Esa, Oh, satu-satunya Esa. yang Oke. lain. Oke. Ya toh? Esa ya. Dewa Untuk dewa itu apa? Ya dewa itu sama apa namanya? Sama seperti Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Berarti ibaratnya begini, banyak Tuhan di dunia ini. orang yang non Yahudi atau Enggak. non Kristen Berarti banyak. Oh, enggak. Sekarang kau gini. Dewa Sebetulnya itu, berapa Tuhan di dunia ini? ya kalau menurut keimanan itu satu saja. Allah itu Esa pula. Nah, menurut keimanan, ya. Nah, sekarang aku tanya, ketika ada orang menyembah dewa itu ada apa tidak menurutmu? Ya ada aja. Dari mana kau tahu? Ya dari mana? Sama aja halnya dengan kamu. Kamu sembah Allah itu emang Allah itu ada. Oh, ada? Allah itu ada karena ada kamu Ada. yang menyembah. Ada. Cuma Nah, kalau mana? aku mengakui dewa tidak ada, Yesus Tuhan tidak ada, sembahan lain tidak ada, cuma satu aja sembahan di dunia ini. Ya Nah, itu aku berarti tanya. itu hanya sebatas pengakuan eksistensi daripada apa yang kamu sembah, sebatas pengakuan. Sekarang gini, dewa itu gunanya apa? Ya itu sesembahan sama halnya. Iya begini. enggak? Apa fungsinya apa? Fungsinya apa? Pencipta langit dan bumi bukan? Pencipta langit dan bumi bukan? Ya bisa aja mereka membuat satu narasi seperti itu. Enggak, sekarang aku tanya amamu. Menurutmu Karena dewa sosok bisa yang menciptakan mereka langit dan bumi? Menurutmu dewa itu bisa menciptakan langit dan bumi bukan? Ya bisa saja namanya juga dewa. Gimana? Oh, berarti bukan Yesus bukan Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dewa. Gini, maksud saya begini. Karena begini. Kalau Anda ya berada pada posisi yang non Islam atau non Kristen atau non Yahudi, Bukan. Ini menurut Bibelmu. Enggak. Menurut ini ku Anda tanya, juga akan menurut menganggap. Bibelmu, Roma, menurut Bibelmu Tuhan itu ada berapa? Oh, menurut Bibel, aduh, kemana-mana ini. Jangan Enggak, lompat-lompat. Selesai dulu. menurut Bibelmu Tuhan itu ada berapa? Ya Esa kan satu. Esa satu. Nah, dewa itu siapa? Ya sesembahan dari pemeluk agama lain. Ya berarti menurut Bibelmu bukan satu Tuhan. Ada lagi sesembahan lain. Iya, tapi itu kan Tuhan palsu. Mana dia berdiri di sidang-sidang antara para Allah, dia berdiri kok macam mana kau ini longor. Bisa saja. Parah kali kau mentafsir Bibel kau sendiri kayak gini. Iya, sama seperti misalkan ya orang-orang kelompok masyarakat di tanah Kanaan zaman dulu ya, zaman perjanjian. Bukan itu kutanyakan, jangan kabur-kabur kemana dulu. Menurutmu pencipta langit dan bumi ini ada berapa? Esa satu-satunya, tidak ada yang lain. Kenapa ada dewa? Iya, emang kenapa? Ya, Kenapa ada dewa tapi katamu satu? iya karena ada pemuluknya. Ya berarti Bibelmu mengakui ada dewa. Ya dewa itu atas dasar keimanan saya berdasarkan kitab suci memberikan Ya uraian. berarti kitab suci, berarti kau bohong, bukan Esa Tuhan itu. Ada lagi dewa. Tuhan, Ya, tadi kau bilang Tuhan Esa. yang benar, Tuhan yang benar sebagai pencipta langit dan bumi, yaitu satu, Esa pula. Berarti ada Tuhan yang tidak benar. Para manusia dengan Allah, yaitu Jadi manusia. ketika Allah berdiri di sidang para Allah ini, ya ada nggak Allah ini ketika dia berdiri di atas sidang itu? Atas sidang. Ya aku belum
belum pernah mempelajari ayat itu ya. Kau baru baca, baru tengok langsung pintar kau ngarang. Heran Ya, aku Kristen-Kristen ini. tapi intinya seperti itu. Intinya seperti itu apa? Ada dewa. Ya ada sih, artinya sana. Mungkin itu kalimat. Enggak, sekarang kutanya amamu, di dunia ini selain manusia, siapa aja yang ada? Mungkin begini. Mungkin makna yang terkandung di dalam ayat itu sebenarnya bukan makna secara letterlek ya. Tapi lebih kepada kayak apa namanya? Sebuah metafora ya. Kalimat Metafora apa? Megaloman. Iya, Metafora udah jelas-jelas tertulis di sana. Dibilang dia berdiri di antara para Allah. Apa lah kau ini? Makanya kau baca itu besok. Gini. Metatron kau panggil Metatron. Ngarang aja kau Roma. Baru nengok ayat itu langsung ngarang. Sekarang aku tanya lagi. Aku nanya kita mamu. nggak tahu ya. Tapi aku Aku tanya mamu yang lain. Itu bukan satu kejadian atau peristiwa yang faktual. Apakah itu sudah terjadi atau belum terjadi, akan terjadi di hari Itu depan? udah terjadi ya Allah. Nah, Itu udah terjadi. Masa kau nggak tahu sih Bibelmu? enggak, itu kan satu potongan. Enggak ada narasi yang lain yang merinci dengan kejadian sidang itu kan enggak ada. Itu artinya bahwa ya Bukan kemungkinan besar itu poinnya. metafora. Kau baca dari kejadian kecelakaan, kebakaran, keguguran nggak akan merubah isi ayatnya. Ya, aku tanya amamu. Ya, Coba Allah coba berdiri. ayat setelahnya. Sebelum ya dan kau baca, setelahnya kau buka. artinya. Kau buka. Ya, kalau hanya sepotong itu doang, berarti itu lebih kemungkinan besar itu kalimat-kalimat yang kayak Bukan, kau ngarang loh, kau bahaya loh, kau kayak gini nih. Kalian suka-suka hati kalian aja loh. Berbeda loh penafsiran. Tahu nggak? Sama Edis TV berbeda kau. tunggu, Hah? menggambarkan bahwa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itulah sebagai Allah yang Enggak. sejati, yang satu-satunya Bukan itu yang kutanyain. yang Pertama, menjadikan langit dan bumi, kuasa atas ya alam Allah. semesta, gitu. dengar dulu Roma ya. Edis TV berbeda loh dengan apa yang kamu jawab. Kok bisa nggak sama kalian? Ya nggak harus sama, ya kita aja kan orang berbeda. Oh berarti sama Tuhan bisa tafsir beda-beda Bibel. Iya kan beda otak yang memproses. Oh suka-suka hati, setiap otak beda tafsiran. Ya namanya juga Nggak, tafsir. Gimana sih? Oh parah. Mungkin inilah gara-gara ini kalian salah tafsir. Yesus itu utusan, kalian Tuhan kan. Cuma kalian kompak di sini. Kalian itu salah tafsir, mentuhankan Yesus. Tapi kompak. Tapi ada juga yang nggak kompak. Yang penting kan Gitu. kalian nggak dirugikan dengan kami mentuhankan Yesus. Ya lalu apa masalahnya? Kenapa Tante Mika sewot gitu loh? Nggak dirugikan dari Hongkong, nggak dirugikan datang kalian ke rumah-rumah kami, ke saudara-saudara kami bawa Bibel, pakai peci, pakai sarung, ayo masuk Kristen, kasih Indomie 1 bungkus. Emang kalian nggak dirugikan? Banyak orang-orang kami, saudara-saudara kami kalian sesatkan, ya nggak suka lah kami. Ada nggak kami datang kepada kalian, datang ke rumah-rumah kalian, ayo masuk Islam, nggak ada. Ada nggak kami pakai salib? Ada nggak kami digantung keluarga kami di kayu salib? Nggak ada kami niru kalian. Kalian datang ke rumah-rumah kami, dirugikanlah kami semenjak ada kalian. Hah? Bayangkan saudara-saudara kami, yang awam ilmu, kalian sesatkan, menyuruh menyembah manusia. Dirugikanlah. Gimana sih kasih Indomie? Indominisasi, kondominisasi, buntingisasi. Itulah kalian. Kamu playing victim, Mika. Justru dari Ada. kamu yang melakukan seperti itu. Mana? Buktikan. Ya, coba lihat ke NTT sana. Lihat Mana ke ada? Papua sana. Di NTT Oh, pernah ke bikin. nggak? Pernah ke Jangan Papua kan ke nggak? NTT, ke NBA aja pernah aku. Jangan baru ke NTT kau bilang. NBA aja pernah.
Sekarang Coba, sekarang aku coba, tanya coba amamu, tanya, Roma, coba Roma. Ustadz, Aku nanya di amamu. Aku nanya amamu. Minangkabau Yesus sana itu Yesus Minangkabau pernah sana nggak itu makan cuci tangan, Roma? kepada umat pemuda-pemudanya untuk mengawini atau untuk Roma, mencari Roma, cewek Roma, Kristen. udah. Kita Habis diskusi aja. diguntingin, baru paksa Roma, masuk Kristen gitu. Roma, Roma, Betul, Rifa. Itu Roma. teman-teman Aku tanya amamu. itu ajarannya. Hei, Yesus pernah nggak mengajar kalian makan pakai cuci tangan? Ya ngapain Yesus ngajar begitu, ngaco kau. Ngapain dia ngajarin dia aja makan nggak cuci tangan ya kan? Ya yang masih merasa perlu diajari bagaimana cuci tangan, bagaimana berak, bagaimana kencing, Enggak. itu namanya. Berarti Namanya kalian apa itu? kalian Namanya kalian niru-niru orang kami gila. dong. Namanya Kalian orang niru-niru kami dong. Ya berarti kalian niru kami dong. namanya orang idiot, ya. Ya berarti kalian niru kami dong. Hah? Itu artinya kalian otaknya. Ya berarti dibawah. kalian, berarti kau Roma, Tujuh, kau sembilan, meniru-niru delapan. kami. Cebok iya. niru-niru kami, ya cuci tangan niru-niru kami, hah? Mandi niru-niru kami. Dari mana Itu kalian sudah- dapat ajaran? Sudah sejak Hah? 5.000 tahun yang lalu peradaban seperti itu ada, ya nggak usah. Mana ada Yesus saja makan nggak cuci tangan kok? Lah, Aku ada buktinya. mana. Oh, nggak pernah baca dia Bibelnya. Kutunjukkan nama kau ya. Nih, nggak pernah Ada baca murid-murid, Bibel. ya. Nih, oh murid-murid ini Yesus loh. Ya heran karena Ini Yesus bukan muridnya loh. oh karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Oh. Ya, nah, masalahnya coba. Kok nggak dorok kali Tuhan? Kok Tuhan nggak memberikan contoh yang bagus? Contoh yang bagus gimana? Jadi kalian makan cuci tangan itu di rumah Islam. Islam gimana? Ya, Coba aku tanya, betul nggak Yesus makan nggak cuci tangan? entah apa yang kau tanyakan. Nih orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Hah? Ya Kaget orang kan Farisi. heran. Hah? Ya kan? Orang Farisi yang heran karena mungkin Iya. mereka punya tradisi yang seperti itu ya. Kalau mau makan itu terlebih dahulu cuci tangan atau Oh berarti cuci- kalau kalian makan cuci tangan kalian niru orang Farisi. ya itu bu. Kalau kau makan cuci tangan kau niru orang Farisi Roma. Bukan Padahal orang begitu. Farisi Nggak dikutuk harus. loh oleh Yesus. Ngapain kau tiru dia? Bukan, Ayo. bukan. Itu masalah. Itu kan cuci tangan itu masalah kesehatan, bukan masalah perintah ilahi, bukan. Ya berarti Tuhanmu nggak suka dengan kesehatan. Ya itu. Ya Oh itu iyalah, pantaslah dia suka sakit-sakit ya. bukan makanan. Berarti Tuhanmu mengajarkan tidak makan cuci tangan. Bukan. Ini kan sebenarnya lebih kepada mengajarkan bahwa apa yang diajarkan oleh orang Farisi selama ini tentang wajib cuci tangan sebelum makan Itu bahwa tidak benar. apa namanya adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan atau Oh, berarti- ditambah-tambahkan. berarti kalau ada orang yang makan cuci- Berarti kalau ada orang makan cuci tangan itu melebihi itu aneh. Bukan, dalam arti begini bahwa dalam tradisi Farisi ya Farisi dan kelompok-kelompok religius lainnya dari kaum Yahudi itu mereka membuat aturan-aturan sebagai tafsir dari kitab suci Taurat dan kitab lainnya gitu loh. Tak kemana-mana lah kau perginya ya Allah. Enggak, saya jelaskan dulu latar belakang daripada ayat ini ya. Enggak, sekarang aku tanya amamu dulu. Aku tanya amamu dulu. Kemudian mereka Makan, ya, jawab dulu. mengajarkan itu Enggak, kepada kau ngarang. umat. Ngarang ya. Dan Coba aku menekankan tanya amamu dulu bahwa Roma. hasil tafsiran mereka poin-poin itu semua tadi tentang wajib mencuci tangan itu seolah-olah otoritasnya sama dengan perintah kitab suci gitu loh. Nah itu yang Yesus Di mana perintah kitab suci? Apa ya? Cuci tangan sebelumnya.
Di mana? Bantah. Di mana di Taurat itu? Bukan bantahan. Di mana di Taurat itu perintah cuci tangan? Kau ngarang. Di mana Taurat? Itu nggak ada. Nggak ada. perintah. Nggak ada perintah wajib cuci tangan sebelum makan. Tetapi orang Farisi mengadakan sehingga Di apa mana? yang Di mana? terjadi? Mana tunjukkan datanya. Di mana orang Farisi mengadakan? Ya di mana? Di mana datanya? Pada Yesus, karena Yesus makan tidak mencuci tangan sebelum makan gitu loh. Nah, keheranan Aku tanya mereka Mamu. itu, Cuci keheranan mereka cuci itu karena cuci tangan sebelum makan itu. Jawab dulu, Roma. Cuci tangan sebelum makan itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? ya baik. Berarti kalau tidak cuci tangan perbuatan baik, perbuatan buruk. Ya, itu bukan masalah perbuatan. Di sana nggak ada perbuatan. Bukan. Ketika makan nggak cuci tangan itu contoh yang buruk atau contoh yang baik? Ya, itu baik, betul. Ya, harus cuci tangan lah sebelum makan. Kalau nggak cuci tangan sebelum makan itu contoh baik atau contoh buruk? Ya, contoh buruk. Berarti Tuhan kau mencontohkan sesuatu yang buruk. Ya, bukan, enggak ke sana juga larinya. Gimana sih Roma? Ada 2 ayat loh kutunjukkan ke sini, nggak ada yang kau tahu satu pun. Memang kalian itu nggak pernah baca Iya, Bible kalian ya. Ayat ini sebenarnya bukan dimaksudkan bukan untuk menggambarkan Yesus memberikan contoh yang buruk tentang makan sebelum makan. Bukan, tapi lebih Aku tanya kepada Mamu dulu. bagaimana Yesus pernah Yesus mencoba mengoreksi daripada perintah-perintah orang Farisi. Oke, udah aku iyain aja lah. Berupa dan Aku iyain aja lah. perintah-perintah itu Ya udahlah, sama kau. otoritasnya dengan kitab suci gitu loh. Kau atur lah. Aku tanya, Yesus pernah berdusta tidak? Berdusta ya enggak lah. Kalau ada ayatnya gimana? Mana coba tunjukkan. Nggak pernah baca lagi. Memang parah kalian nih. Memang parah kalian ini. Nggak pernah baca Bible kalian ya. Nih. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Betul? Ya, terus? Tetapi kenapa di kayu salib dia minum anggur dia? Minum anggur. Dia nggak ada minum anggur. Udah tersalib kok minum anggur lagi. Yohanes 19:30, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia sudah selesai. Lalu menundukkan kepalanya. Nggak minum gitu namanya. Roma. Ya karena dipaksa itu mungkin ya. Karena dipaksa. Itu udah beda. Anggur yang dimaksudkan di Lukas 22 ini dengan anggur yang dimaksud dengan Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, itu beda makna anggurnya di sana beda. Kumana emangnya anggurnya beda? Iya beda. Jadi Ya, sama. ini sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum loh. Apa bedanya sama-sama minum? Ya iya, apa bedanya alat kelaminmu apa dengan pahamu sama-sama kulit? Ya beda lah, alat kelaminku sama pahaku beda lah. Kan Gimana sama-sama kawin? Hah? Enggak sama-sama lah. kulit. Enggak, kelaminku besi. Ada kulitnya enggak? Enggak ada. Parah kau. Kau kutunjukkan lagi ya. Apa bedanya? Kutunjukkan lagi. Atau alat kelaminmu? Ya, atau alat Udah. kelaminmu dengan wajahmu. Sama-sama kulit kan, dibungkus kulit kan? Tapi beda. Gimana sih lo? Ntar kutunjukkan ayat lagi ya. Mana ya? Ada satu lagi dia berdusta loh.
Mana dia ayat, lupa. Mana dia? Nah, ini mau kutanya amamu. Satu lagi nih. Ya. Di Yohanes dikatakan kayak gini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Betul? Betul, itu sangat betul. Nah, berarti kalau Yesus ketakutan, ia tidak sempurna dalam kasih. Walah, bukan begitu maksudnya. jangan kamu komparasi. Ya, Bukan. yang variabelnya itu Bukan. berkaitan. Bukan. Itu Bukan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dikatakan gini, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau Yesus ketakutan berarti dia tidak sempurna dalam kasihnya. bukan begitu. Jadi Kalau mengenai kasih yang di atas itu mengenai motif. Kalau kasih yang di tentang mana nih? Dan dia membawa Petrus, Yakub, dan Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Ya, kalau yang di Markus ini lebih kepada ya kodrat dia sebagai manusia yang utuh, dia tentu merasa takut ketika dia tahu bahwa tidak lama lagi dia akan dibumbun begitu loh. emangnya kapan tubuhnya itu jadi Tuhan? Ya? Jadi udah jelas ya kalau yang di atas ini mengenai motif. Kalau lu motifnya Emangnya ikan kain batik? enggak, maksudnya dorongan hatimu baik Iya. saat Kan saat ini hendak melakukan sesuatu ya, ini pengajaran Yesus tidak? Di dalam kasih tidak ada ketakutan, ini pengajaran tidak? ini Yohanes ya, bukan? Ya, pengajaran apa Ya. bukan? Pengajaran ya. Pengajaran dari Yohanes, Rasul Nah, Yesus. kalau pengajaran ini datang dari siapa? Ya dari ilahi lah, dari Tuhan melalui pengilhaman Roh Kudus. Dari Yesus. Ya. Pengilhaman Roh Nah, Kudus. oh ya, dia memberikan pengajaran, hei jangan takut berperang. Tapi dia sendiri takut, benar apa salah itu? Beda kasus. Ini enggak saling Iya, yang di berkaitan. atas pengajaran. Ya. Iya, pengajaran Mas, itu menyangkut motif ya, dorongan hati untuk melakukan sesuatu. Kalau lu takut berarti kamu nggak ada kasih gitu loh katanya. nah, berarti Yesus nggak punya kasih, dia takut. Enggak, itu kan masalah kodrat. Bagaimana dia sebagai manusia yang utuh. Ini memiliki pengajaran ini buat ketakutan ketika dia sudah tahu bahwa tidak lama lagi dia akan disiksa, dibumbung. Oke, aku tanya mamu. Pasti takut Yang lah, gitu. yang takut itu kemanusiaan, betul? Yes. Nah, pengajaran ini untuk manusia atau untuk Tuhan? Pengajaran mana? Itu untuk manusia. Nah, dia tuh manusia, berarti untuk dia sendiri dong. Enggak. Kenapa dia masih takut? Enggak ada kaitannya ke sana. Kok ada? Berarti Yesus bukan manusia? Iya manusia, tetapi yang dititik beratkan pada ayat yang di atas ini bukan mengarah ke sana. Apakah ini termasuk untuk Yesus atau tidak? Enggak kayak gitu. Ya. Masa memang dia ini pengajaran. Iya, oke. Pengajaran. Pengajaran. Untuk manusia. Ya. Berarti nggak mungkin untuk hewan ataupun untuk gini. malaikat. Yesus memberikan pengajaran, tapi Yesus memberikan pengajaran, tapi dia nggak sanggup untuk menjalani. Bukan, ini aja konteksnya udah beda. Ya, yang di Markus Iya, ini konteks, memang iya konteks. Iya, Yang satu pengajaran. Ya. Iya. Markus ini kan lebih awal. Ini kan peristiwa faktual. Ya. Ini peristiwa faktual yang dialami oleh Yesus saat dia hendak menjalani menjalani Via Dolorosa. Ya. Nggak tahu aku Via Dolorosa, yang tahu cappuccino. Nah, itu aku tahu.
Ya Despacito yang ku tahu. Sarah. Udah gini ya, berarti gini loh ya, ketika pengajaran disampaikan oleh orang yang mengajarkan, orang itu harus bisa menjalani. Gimana ini kamu, Tuhanmu melakukan pengajaran tapi dia nggak sanggup melakukan pengajaran itu? Ini bukan contoh yang baik jadinya. Ini beda konteks, Mika. Iya, beda Ini. konteks. Oke, Iya. sekarang gini Roma, aku bilang, Roma, aku akan mengajarkan kamu, kita tidak boleh maling. Tahu-tahu aku maling. Cocok nggak aku dengan pengajaran aku? Enggak. Enggak, berarti seperti contoh ini nggak cocok Yesus dengan pengajarannya. Itu kamu yang bilang, bukan saya. Ya karena kamu nggak berani bilang, dikejar Oten kamu nanti. Kalau kamu yang bilang, kamu dikejar sama Oten, di DM sama Oten, apalagi header Edis. Kok bahaya kok nanti Roma, dikejar header Edis nanti kamu. Ya, pokoknya itu intinya itu ya. Di atas itu mengenai motif. Di bawah ini mengenai ya kodrat Yesus sebagai manusia. Iya. Ya tentu Oke. bentar lah. Takutlah. menghadapi semua. motif di atas untuk manusia, betul? Iya, ya udah pasti namanya semua Nah, perintah-perintah dari apakah Allah motif itu di manusia. motif di atas ini tidak berlaku kepada Yesus? Nggak berlaku kepada Yesus? Iya. Nggak berlaku pada Yesus. Masalah takut dan gentar ini nggak ada kaitannya dengan kasih, dengan apa itu, dengan apa ajaran kasih di atas itu, yang apa kasih yang dikaitkan dengan Ini ketakutan. kok nggak ada sangkutannya. Ini Enggak, yang enggak dibawa, ada yang dibawa. sangkutannya. Dengar dulu Ya. Roma. Yang di atas pengajaran, yang di bawah yang ngajarin. Masa nggak nyambung? Ya nyambung lah. Bukan. Kalau yang di atas ini satu ajaran bagi orang-orang Kristen supaya mereka di dalam bertindak ya ndak boleh takut. Kalau mereka betul-betul mereka hendak melakukan sesuatu atas dasar kasih, maka ndak usah takut. Jalan aja terus, maju tak gentar. Ya, Nah, berarti yang kabur ke luar negeri itu nggak sempurna dalam kasih. ya beda konteks, nggak boleh disamakan. Kok beda konteks lagi? Enggak, kayak Edi, Super Katul, kayak kau nggak pernah buka kamera karena takut digeruduk. Berarti ya sama lah. Nggak sempurna kalian dalam kasih. Ya harus berhikmat kan ada juga perintah Tuhan ya, jadilah seperti jadilah cerdas seperti ular ya, cerdik ya bukan cerdas ya, Cerdas seperti ular. Mana ada ular yang cerdas? Kau tengok ular makan pantat. Tulus seperti Mana ada ular yang cerdas? Gimana sih kau? ular yang cerdas ada loh. Mana ular yang cerdas? Ada, Coba tunjukkan satu aja ular yang bisa disuruh-suruh di dunia ini, kecuali anjing, singa, beruang, lumba-lumba. Enggak, Coba tunjukkan begitu. ular yang bisa disuruh-suruh yang cerdas. Apa cerdas yang dimaksud tentang ular itu lebih kepada bagaimana ular itu begitu lihai berkamuflase. Coba kamu lihat ya di Lebih lihai lah bunglon Roma. Bunglon berubah warna. Iya, kalau ini ular derik gurun itu, ular derik gurun atau ular derik gua-gua yang di batu-batu itu biasanya sangat cerdik gitu ya. Sangat lihai di dalam berkamuflase untuk memancing mangsa datang menghampirinya lalu dia catok gitu. Mana kau tengok di gurun itu ular itu kena habis sama elang loh. Mana ada ular di gurun itu yang selamat sama elang? Gimana sih kau Roma? Kau dari tadi pernyataanmu kau ngarang-ngarang lo sendiri, parah Iya, kau Roma. kamu di tayangan apa gitu ya, tayangan apalah itu saya lupa itu tayangannya itu. Pokoknya ada itu biasanya di channel-channel tentang binatang-binatang itu ada tuh. Anda bisa melihat ular di gurun, ular derik itu
Cerdik banget tuh berkamuflase untuk memancing mangsa gitu. Oke, aku ganti ya, suka-suka kau lah Roma ya. Aku baca di Roma 10, ini sesuai namamu nih. Roma 10:13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, betul? Betul 100%. Oke, kenapa Yesus berseru ke atas nama Tuhan nggak diselamatkan? Ya, selamatkan dalam hal apa dulu? Banyak kok diselamatkan ya. Jadi ada yang diselamatkan dari api ya, ada yang diselamatkan dari medan perang, diselamatkan dari zona gunung apa namanya? Zona bahaya seperti bencana alam. Udah baca itu Matius 27:46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Kena artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia udah berseru ke atas nama Tuhannya. Tapi dia nggak diselamatkan. Macam mana? Ya, di sini kan begini, Bang Mika. Jadi sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Diselamatkan ini lebih kepada kelak nanti di akhirat kita akan diselamatkan dari hukuman neraka kekal begitu. Nah, berarti Yesus tidak diselamatkan dari neraka kekal. Tidak diselamatkan dalam konteks Berarti Yesus harus menderita di kayu salib. Dia harus menderita begitu. ngarang aja. Diselamatkan dari siksaan pada waktu dia hendak berkorban untuk penghapusan hutang dosa manusia begitu. Suka hati kalian ngaji Bible ini, pening aku nengok orang. Bukan suka-suka, memang seperti itu pengertiannya. Nah Ini itu jelas sama ya. kayak pengajaran tadi ya. Ini kan pengajaran juga Roma 10:13 ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini pengajaran. Tiba-tiba yang memberi pengajaran ini nggak diselamatkan. Berarti Anda sudah mengakui ya bahwa Paulus itu rasul sejati ya dari Yesus. Mana ada, Yesus nggak mengklaim kok. Nggak pernah Yesus mengklaim. Kamu tadi bilang ini pengajaran dari Yesus. Artinya dari Yesus melalui Paulus kan. Ini kan tulisan Paulus. Ya, ini pengajaran yang disampaikan oleh Paulus. Nah, selama ini kan kamu menyangkal bahwa Paulus ini ketemu dengan Yesus. Ya. Iya, di mana Paulus pernah bertemu Yesus? Ya, di Kisah Rasul pasal 9 kan dia ketemu waktu Rasul Paul dan teman-temannya hendak menuju Damaskus. Nah, di tengah jalan mereka kayak ya Oke, aku tanya mamu, gitu lah. kau bawa ini ya. Kau bilang ntar ya. Paulus mengatakan sebab aku dipilih semenjak dalam kandungan ibuku, kata Paulus ya. Kamu sepakat nggak? Paulus dipilih semenjak. Betul. Betul. Itu sama Nah, dengan kenapa? Yeremia juga, kan? Ya kenapa? Kenapa dia malah membunuh Yesus, pengikut Yesus, kalau dia dipilih semenjak kandungan? Ya itu berdasarkan keyakinan kan, berdasarkan apa namanya, yang dipahami secara dunia roh gitu. Bukan itu kan Paulus masih hidup, dia ngomong. Iya, dia benar. Ya. Dia benar. Ya. Aku dipilih semenjak dalam kandungan ibuku, kata Iya. Paulus. Tetapi harusnya kayak gini, kalau kau udah tahu dipilih semenjak kandungan ibumu, kau mau misalnya gini nih, aku presiden nih, ya aku pilih kau semenjak dalam kandungan ibu kau, Roma, jadi menteriku. Kau mau membunuh aku juga nanti? Iya, jadi begini. Jadi mengenai pengetahuan itu, Paulus kan mungkin sadarnya setelah dia telah mengalami satu mujizat dari Tuhan Yesus saat dia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mungkin Berarti di situ dia Yesus baru sadar. Kalau sebelumnya dia nggak sadar gitu loh. Sehingga dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan atau yang melukai hati Yesus gitu. Oke. Berarti Yesus salah pilih. Bukan salah pilih. Lah, kok dia pilih untuk membunuh orang? Membunuh pengikutnya?
Yesus tahu nggak bahwa Paulus ini akan membunuh pengikutnya? Ya bisa aja dari pengetahuan Tuhan. Oh, Dia jadi tahu. Yesus sengaja memilih Paulus untuk membunuh pengikutnya. Ya itu kan sudah di ranah Tuhan ya. Bagaimana Tuhan memilih seseorang sejak dari kandungan untuk dijadikan semacam ya apa namanya utusannya Pembunuh. sebagai Pembunuhnya. apa namanya itu pekerjanya di lapangan gitu loh. Iya, yang aku tanya, ketika Yesus memilih Paulus, tapi Paulus ini dipilih untuk membunuh pengikutnya, ini Yesus ini menyesal apa tidak sih, Roma? Banyak pengikutnya yang mati, sampai Yesus sendiri mengatakan sama Paulus, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau, Tuhan? Katanya. Hah? Dia aja nggak kenal. Kalau nggak ini kamu nanyanya apa nggak jelas. ini gini loh, Roma. Ini logika sesuai yang tertulis. Yesus milih Paulus semenjak dalam kandungan, tetapi Paulus memilih Jadi gini, oke. Nah kalau di situ sebenarnya kan bahwa Paulus mengatakan sama siapa yang apa? Kira-kira jam mana? Memang di mana coba buka ayat tentang Paulus dipilih sejak dari kandungan mana? Setahu aku bukan Yesus yang memilih ya, melainkan Tuhan. Buka Galatia 1 nomor 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Iya kan? Iya itu merujuk kepada Tuhan kan, bukan kepada Iya. Yesus. Jadi Tuhanmu bukan Yesus. Memang Yesus. Ya. Jadi, tapi apa? Gimana sih kalian putar? Ini pening aku mau kau buat rumah. Pening aku. Tadi kau bilang itu kan bukan. Iya itu merujuk kepada Tuhan. Yesus dalam konteks yang dijelaskan oleh Paulus itu mengarah sebagai Tuhan yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah gitu loh. Apa sih? Jadi Gak yang paham disoroti aku, itu Roma. kepada kemanusiaan Cukup, Roma. kemanusiaan Cukup. Yesus. Gak sanggup Ani. Bukan, memang ini agak kompleks ya. Nah, itu perlu disadari hal tentang ketuhanan Yesus itu sangat kompleks ya, tentang siapa dia dan apa yang apa karya-karya yang dia lakukan selama di bumi. Itu agak kompleks, nggak bisa memahaminya secara Ya Allah. Enggak, simpel sekarang gitu. coba aku tanya lagi serius ya. Tetapi waktu iya ini siapa? Iya, itu merujuk kepada Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan Khalik langit dan bumi, ya, pencipta langit dan Siapa bumi. namanya? Namanya kalau kita merujuk ke perjanjian lama itu YHWH atau Elohim Adonai, itu biasanya mereka orang Israel menyebutnya. Ini Yesus. Roma bukan Elohim, gak ngarang. Iya, nah bagaimana kemudian Ini Yesus bukan kayak ya dalam Allah. dalam dimensi yang di sisi lain Yesus itu juga merupakan dari bagian Elohim itu. Nah, makanya aku bilang tadi ini agak kompleks. Roma ya. Jelas. Tetapi waktu iya ini bukan merujuk kepada Iya, Elohim. gini. Iya ini merujuk kepada Yesus. Iya, gini. Jadi, kalau kita bicara Tuhan, ada Tuhan dan Yesus yang sama-sama Tuhan. Ini kan kita bicara tentang Tunggu dulu. gitu. Tunggu dulu. Ini bicara Tunggu tunggal. dulu. Ada Tuhan dengan Yesus. Yang mana Tuhan dan Yesus sama-sama Tuhan. Ya, betul. Ada Tuhan dan Yesus. Yang mana Tuhan dan Yesus sama-sama Tuhan. Iya, betul. Gitu. Betul. Iya, betul. Tuhan dan Yesus sama-sama Tuhan. Berarti Yes. ada dua Tuhan. Ya, pribadinya bukan hanya 2, bahkan 3. Oke,
yang memilih Yesus ini pribadi, yang memilih Paulus ini pribadi yang mana? Pribadi putra ya. Yesus. Tadi kau bilang Elohim. Ya iya, kayak macam begini. Jadi Nah, kayak mana kau ini? Ganti-ganti. itu kan satu sebutan. Cukup, Roma. Kan satu sebutan kepada ilah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Nah, ilah yang disembah inilah yang namanya apa, yang biasa disebut Elohim. Nah, dalam Elohim ini kayak dalam tanda kutip komposisinya ada 3 pribadi gitu loh. Terserah Salah satu kalau Yesus. Roma. Terserah kau. Enggak, tadi yang jelas-jelasnya ini yang kutanyakan. Yang memilih Paulus ini siapa? Yang memilih Paulus ini ya Tuhan. Tuhan yang mana? Iya Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan yang sama yang dia sembah pada waktu dia sebagai penganiaya jemaat. Ya, yang dia sembah kan adalah Tuhan yang disembah oleh Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, jadi merujuk ke sana. Gitu. Tapi bagaimana kemudian dianya itu Roma, bisa jangan kita ngarang. katakan Roma, sebagai Yesus. Roma. Karena Roma. Yesus ini merupakan bagian daripada komposisi Elohim itu. Cukup, Roma. Ya, kau ngarang lagi. Padahal Bukan Paulus ngarang, mengatakan tapi ya begitulah pemahaman matinya Yesus, tentang matinya Yesus di kayu salib. Hukum Taurat itu tidak berlaku lagi loh. Di mana dia mau mengambil? Karena udah digenapi, gitu. Tidak, pokoknya Apa yang sudah iya. digenapi, nggak perlu lagi dilunasi. Kayak gitu. Ini. Hukumnya. Enggak, coba jujur. Yang memilih Paulus ini Yesus atau Elohim, Bapa? Sama saja, Elohim itu adalah suatu sebutan kepada ilah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Pernah nggak Elohim menyebut nama Paulus? Nggak pernah. Kalau di perjanjian lama nggak pernah. Yang berarti nggak pernah dipilih Kalau di Paulus. perjanjian lama ya Elohim ya. Ya berarti nggak pernah Elohim memilih Paulus. Ya, Elohim ini kan satu sebutan dalam bahasa Ibrani. Nah, ketika Aduh, aku kena pelanggaran. Bang Nathan, Bang Nandar, kena pelanggaran. Elohim itu diganti dengan apa? Theos gitu-gitu. Ya udahlah, sampai di sini dulu ya. Yang penting tadi aku udah sampaikan bahwa Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.